Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelompok hubungan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya Auliana Rashifa dengan NIM L1C024042 dan saya Siva Umami dengan NIM L1C024027. Dan saya Aldi Rifki Darmawan dengan NIM L1C024040. Dan saya Hamsan Aulia Musyafa Ahnaf, NIM saya L1C024022. di sini kami akan menjelaskan hubungan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertiannya, Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dalam hal pengembangan IPTEK, umat Islam dapat mempelajarinya dan orang-orang non-Islam di samping juga dapat mengembangkan IPTEK dari spirit ajaran Islam sendiri. Oleh karena produk keilmuan yang datang dari orang-orang non-Islam secara umum bersifat sekuleristik, maka setelah dipelajari sebelum diadopsi dan diterapkan di dunia Islam. Penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Ajaran-ajaran hukum Islam secara normatif dan empirik sangat memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ajaran ilmu hukum Islam ditegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu jelas lebih baik dan lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ragam modelnya. Misalnya, dengan bahasa Islamisasi IPTEK sangat dianjurkan oleh ajaran hukum Islam. Islam tidak anti-mainstream terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan IPTEK. Islam justru menganjurkan pengembangan IPTEK yang dianggap sebagai keilmuan tinggi yang dapat menyelesaikan masalah. Islam juga memandang IPTEK sebagai bagian dari kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal dan sebagai kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan hidup dan mengenal Tuhan. Islam mendukung perkembangan IPTEK dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral dan akhlak pada jalur yang benar. Islam juga mengharapkan umat muslim memiliki sifat-sifat ilmuwan seperti kritis, terbuka menerima kebenaran, dan senantiasa menggunakan akal pikirannya. Islam juga tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisa-analisa yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Lalu di sini ada contoh-contoh penggunaan IPTEK dalam Islam, yaitu pertama ada aplikasi pengingat sholat. Aplikasi ini di ponsel yang mengingatkan waktu sholat berdasarkan lokasi. Penggunaan sangat membantu dalam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dan tepat waktu. Lalu ada Al-Quran Digital, aplikasi dan perangkat yang memungkinkan umat Islam membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja, serta mempelajari tafsir dan terjemahannya. Lalu yang ketiga ada sistem informasi zakat, yaitu menggunakan teknologi untuk mengelola dan menyalurkan zakat sehingga lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Lalu selanjutnya ada media sosial untuk dakwah, menggunakan platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyebarkan pesan-pesan Islam, memberikan ceramah, dan mendiskusikan isu-isu keagamaan. Lalu ada pembelajaran online. Platform ini e-learning untuk mempelajari ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis dari ulama atau guru yang berkompeten yang dapat diakses dari seluruh dunia. Di sini ada kesimpulan dari IPTEK. Dalam Islam, IPTEK dianggap sebagai kebutuhan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di dunia dan memudahkan peningkatan ubudiyah terhadap Allah. Oleh karena itu, IPTEK dianggap sebagai komponen penting dari manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Dalam Islam, teknologi berfungsi sebagai kemudahan untuk membantu melakukan aktivitas manusia yang bermanfaat. Contohnya di dalam surat 21:107, alat untuk mengeksplorasi. Quran Surat 55 ayat 33, alat untuk kemajuan dakwah dan kemajuan Islam, dan sebagai sarana untuk lebih mengenal Allah. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.